Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer, teman-teman ya. Kita ada informasi buat rekan-rekan semua, jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja, rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Kategori tenaga honorer ini tidak ada harapan untuk diangkat P3K 2024. Wow, teman-teman ya. Di sini dikatakan tenaga honorer ini, tenaga honorer yang mana kira-kira? Tak ada harapan untuk diangkat P3K 2024. Resmi dicoret. Nah, terus kalimat lanjutannya resmi dicoret dari daftar oleh Mempan RB. Kasihan teman-teman ya. Nah, ini informasinya Senin 1 April 2024. Informasi yang masih sangat-sangat hangat teman-teman ya. Oke, resmi dicoret dari daftar oleh Mempan RB katanya. Oke, kita simak bersama-sama. Kategori tenaga honorer ini tidak ada harapan untuk diangkat P3K 2024 karena telah resmi dicoret dari daftar oleh Mempan RB. Diketahui pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024 telah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah penataan tenaga honorer. Penataan tenaga honorer menjadi salah satu amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN 2023 dan wajib, nah ini ya, wajib diselesaikan. Sehingga pemerintah berupaya untuk bisa mengangkat para tenaga honorer menjadi P3K sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023 atau undang-undang terbaru teman-teman ya, yang disahkan di tahun 2023. Namun ternyata tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 atau diselesaikan. Tidak semua tenaga honorer diangkat teman-teman ya, atau diselesaikan menjadi P3K. Abdullah Aswar Anas selaku Mempan RB mengungkap bahwa pihaknya hanya akan mengangkat tenaga honorer yang datanya resmi tercantum di dalam BKN. Nah, ini teman-teman ya. Di sini kita ulangi lagi. Abdullah Aswar Anas selaku Mempan, ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, mengungkap bahwa pihaknya akan mengangkat tenaga honorer yang datanya secara resmi tercantum di dalam BKN atau dalam arti yang masuk dalam pendataan atau ikut ya dalam pendataan sehingga mereka masuk dalam database. Nah, ini harus masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya. Teman-teman yang ikut di pendataan tahun 2022 yang lalu pastinya lega dengan hal itu teman-teman ya. Tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi data di BKN tentu akan diperbolehkan untuk mengikuti pengangkatan P3K 2024 oleh Mempan RB. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang ASN 2023 pasal 66. Nah, ini ya. Undang-Undang ASN pasal 66 bahwa penataan tenaga honorer dilakukan dengan verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Jadi jelas teman-teman ya. Itu bunyi daripada pasal 66 Undang-Undang ASN tahun 2023 terkait penataan tenaga honorer. Tidak hanya itu, Mempan RB juga telah menetapkan 3 kategori tenaga honorer yang resmi dicoret. Oke. Berikut 3 kategori tenaga honorer yang resmi dicoret oleh Mempan dari daftar pengangkatan. Pertama adalah tenaga honorer yang telah mencapai batas usia pensiun. Nah, ini yang pertama atau kategori tenaga honorer pertama adalah mencapai batas usia pensiun, teman-teman ya. Kategori tenaga honorer ini resmi dicoret dari daftar pengangkatan menjadi P3K 2024 oleh Mempan RB. Jadi kalau misalnya batas usia pensiun anggaplah misalnya 60 tahun, otomatis honorer yang berusia 60 tahun ini ya sudah pasti mereka masuk kategori yang dicoret teman-teman ya, karena sudah mencapai batas usia pensiun jika batas usia pensiunnya itu 50. Nah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Tenaga honorer dengan kategori ini resmi dicoret oleh Mempan karena telah mencapai batas usia kerja di instansi pemerintah tempatnya bekerja. Yang selanjutnya adalah atau poin kedua,
tenaga honorer yang tidak aktif selama 3 bulan atau lebih. Nah, ini perlu kejelasan juga teman-teman ya. Tenaga honorer yang tidak aktif selama 3 bulan atau lebih. Kategori tenaga honorer ini resmi dicoret oleh Menpan sehingga tidak ada harapan untuk diangkat menjadi P3K 2024. Tenaga honorer dengan kategori ini dicoret oleh Menpan karena dianggap telah lepas dari tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, apakah misalnya 3 bulan yang dimaksud ini, kita ambil saja 3 bulan teman-teman ya, apalagi lebih. Kalau 3 bulan saja dicoret, apalagi yang 4 bulan. Nah, kalau misalnya ada guru, kita ambil saja misalnya contoh guru atau pegawai honorer yang bekerja sudah sampai 2 tahun, 1 sampai 2 tahun, terus berhenti, 1 bulan berhenti, dia kerja lagi. Kerja lagi teman-teman, misalnya di bulan keempat, bulan pertama, bulan kedua dia kerja, di bulan ketiga dia tidak bekerja, dan di bulan keempat dia kerja lagi. Atau teman-teman ya, dia itu selang-seling, misalnya bulan pertama kerja, bulan kedua tidak, bulan ketiga berhenti lagi, bulan keempat ada lagi, bulan kelima tidak ada lagi, bulan keenam tidak ada lagi teman-teman ya. Apakah misalnya 3 bulan yang dimaksud seperti itu, tidak aktif seperti itu, apakah dicoret atau tidak? Ini teman-teman ya. Atau harus misalnya bulan pertama, kedua, dan ketiga secara berurutan tidak aktif, apakah dicoret? Nah, ini juga perlu kejelasan. Terus yang ketiga adalah tenaga honorer yang memiliki pelanggaran disiplin. Ini yang berkasus teman-teman ya. Kategori tenaga honorer ini memiliki rekam jejak pelanggaran disiplin sehingga dicoret oleh Menpan RB dalam pengangkatan P3K. Tenaga honorer dengan kategori ini tidak ada harapan untuk diangkat menjadi P3K karena dianggap tidak mematuhi aturan instansi terkait. Diketahui, kedisiplinan dan tanggung jawab adalah hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh calon ASN, baik PNS maupun P3K. Sehingga kategori tenaga honorer yang melakukan pelanggaran akan resmi dicoret dari daftar pengangkatan P3K 2024. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah 3 kategori yang dicoret ya dari daftar untuk mengikuti seleksi CASN di tahun 2024 atau untuk ikut tes P3K di tahun 2024 teman-teman ya. Ada 3, batas usia pensiun, terus memiliki melakukan pelanggaran disiplin, dan dia itu sudah tidak aktif selama 3 bulan. Apakah 3 bulannya berturut-turut atau 3 bulannya selang-seling? Nah, itu kita tidak tahu. Kita tunggu saja informasi selanjutnya terkait hal itu teman-teman ya. Namun ini sudah jelas, yang tidak bisa ikut adalah honorer yang ada ketiga kategori ini. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.